Katakan work less earn more. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan work less earn more? Work less earn more ini kan berarti kan kita bekerja sedikit tetapi dapatnya banyak ya. Jadi kita bisa nyantai tapi kita dapatnya tuh banyak begitu kan. Nah, tetapi ada satu fakta yang mungkin kita harus terima mau nggak mau, bahwa supaya kita bisa work less earn more, kita tuh harus willing dulu untuk work more, earn less. Jadi nggak ada yang instan, nggak bisa kita work less aja lalu kita mau earn more. Tapi supaya kita bisa work less, earn more, kita harus bersedia untuk work more, earn less. Nah sekarang bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa khususnya untuk memulai satu kehidupan yang work more, supaya suatu saat di masa depan kita bisa work less, earn more. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah supaya kita bisa work less, earn more di masa depan, kita memiliki satu kreativitas. Kita perlu punya satu kreatif. Kita perlu berpikir secara kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan creative thinking ini? Ya, bagaimana cara kita bisa berpikir secara kreatif? Ya, jadi yang pertama kita akan melihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan creative thinking. Creative thinking itu adalah intentionally, jadi secara sengaja gaining new insight, mendapatkan insight yang baru, mendapatkan ide-ide yang baru melalui apa yang kita punya, melalui informasi yang kita punya. Jadi creative thinking ini adalah kemampuan bagaimana kita memaksimalkan apa yang kita punya supaya bisa menjadi sebuah inovasi, menjadi sebuah sesuatu yang bagus. Ya, jadi saya sebenarnya kan saat ini kan sedang mengambil sebenarnya saya sedang jadi mahasiswa juga, lagi kuliah. Saya ambil kuliah S2 tentang RPU yang berhubungan dengan startup ini juga. Dan di sini dosen saya pernah bilang bahwa innovation itu adalah connecting the dots. Jadi connecting in unrelated dots. Jadi dots yang tidak berhubungan sama sekali itu dihubungkan. Nah, itulah yang dinamakan inovasi. Ya, bagaimana kita bisa berpikir secara kreatif, bahkan hal-hal yang tidak berhubungan sekalipun itu kita harus bisa berpikir. Ya, kayak misalkan contohnya dosen saya pernah ngasih contoh adalah dia pernah menghubungkan antara komunitas motor dengan komunitas komik, penggemar komik. Nah, itu kan gimana tuh cara menghubungkannya? Gimana cara connecting the unrelated dots ini? Nah, jadi yang mereka lakukan pada saat itu adalah, karena kan komunitas komik ini kan mereka tuh bisa menggambar. Nah, mereka bisa menggambar. Jadi gambar-gambar inilah yang mereka gunakan untuk mendesain motor, untuk mungkin motor ini digambar, dilukis, nah lalu akhirnya jadi sesuatu yang lebih bagus, menjadi satu inovasi. Nah, itu adalah creative thinking. Nah, sebenarnya creative thinking ini juga yang menjadi salah satu ya amunisi atau salah satu skill yang kita perlukan untuk bisa ya untuk bisa berjuang di kehidupan nyata hari ini. Kayak misalkan contoh, mungkin saya ambil contoh pengalaman saya ya waktu membangun Hewania ini. Jadi sebenarnya kan saya ini kan backgroundnya itu IT, baik saya backgroundnya computer science, tapi saya jujur nggak gitu suka coding. Jadi ya waktu itu satu-satunya coding yang saya bisa itu adalah coding web. Itu karena saya pernah magang sebagai web developer dan saya cukup lama jadi freelance web developer. Nah, jadi
waktu itu ketika bangun Hewania, ya yang saya pertama pikirkan adalah, saya nggak mungkin bikin aplikasi, saya belum bisa nih bikin mobile apps. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya dengan apa yang saya bisa, dengan apa yang saya punya, ya udah saya bikin website berbasis WordPress yang masih sangat simpel dan cepat, dan karena itulah bisa ada dan bisa testing ke market dengan segera. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Kita nggak mungkin menunggu, kalau misalnya kita mau bikin sesuatu, kita mau bikin satu inovasi, kita nggak mungkin menunggu kita punya resource yang bagus, kita punya resource yang oke, baru kita mulai. Nah, itu akan membuang waktu dan pastinya akan ada orang yang mulai dulu dan kita akan ketinggalan. Nah, tetapi karena itu kita perlu berpikir kreatif. Ya, kita perlu creative thinking ini tujuannya adalah supaya kita bisa ada satu inovasi yang mana kita bisa memulai itu dengan segera dengan apa yang kita punya, dengan existing information yang kita punya. Itu adalah creative thinking. Nah, kemudian sekarang permasalahannya adalah creative thinking. Supaya bisa berpikir kreatif, itu kita perlu proses. Ya, proses ini ada 3 proses. Ya, yang pertama adalah analytical thinking, yang kedua kita perlu critical thinking, dan yang ketiga baru kita bisa creative thinking. Nah, dengan kita melatih ketiga jenis thinking ini, barulah kita bisa berpikir secara kreatif. Nah, jadi apa sih sebenarnya analytical thinking, critical thinking, dan creative thinking? Itu bedanya bagaimana? Ya, yang pertama adalah analytical thinking. Jadi analytical thinking atau berpikir secara analisis adalah kita berpikir apa yang kita tahu. Jadi apa yang kita sekarang tahu, apa yang kita sekarang punya. Jadi kita berpikir secara analisis. Jadi kita identify an issue, lalu kita meng-apply logic, meng-apply reasoningnya, dan juga kita mendapatkan satu pengetahuan yang baru. Mungkin kita ambil contoh ya, seperti kita lagi makan cookies misalkan. Nah, jadi kalau misalkan kita makan cookies, kita akan berpikir nih, kira-kira kalau misalkan secara analytical, kita berpikir, ini tuh ingredients-nya apa ya kira-kira? Ini tuh kira-kira bahannya apa aja, dan ini tuh kira-kira bagaimana secara memasaknya ya. Jadi kita berpikir secara analisa, untuk menganalisa bahwa sesuatu itu tuh bagaimana, dan kita mendapatkan satu pengetahuan yang baru. Oh, karena rasanya seperti ini, berarti ini bahannya ini. Oh, karena rasanya seperti ini, maka dia dibuatnya dengan cara ini. Nah, itu adalah salah satu contohnya untuk analytical thinking. Nah, lalu proses keduanya adalah critical thinking. Jadi kita mulai berpikir secara kritis. Yang tadi secara analisis, yang kedua kita mulai berpikir secara kritis. What does it mean? Apa itu artinya? Apa itu maknanya? Jadi kita mendapatkan, kita gather relevant information, lalu kita berpikir alternatif viewpoints-nya. Lalu jadi setelah itu kita bisa memberikan penilaian, bisa memberikan judgement yang baik untuk satu situasi tersebut. Kayak misalkan kita balik lagi ke contoh makan cookies tadi ya. Kita udah makan cookies, kita udah tahu ingredients-nya apa, lalu kita mulai ngerasa, ini kok enak ya? Wah, ini kita mulai menganalisa nih, kira-kira apa nih yang membuat cookies ini tuh enak? Mungkin cookies itu saat itu kita sedang nikmati ketika lagi sore-sore, ketika lagi lapar, gitu kan? Atau enggak kita nikmatin itu sambil minum teh, makanya cookies itu bisa enak. Nah, itu adalah critical thinking. Kita berpikir secara kritis, kok bisa ya kayak gini? Kenapa ya kira-kira? Apa maknanya dari itu? Nah, kita berpikir secara dengan alternatif yang lain, dengan viewpoints yang lain, ya dengan itu kita bisa mendapatkan sesuatu penilaian yang baru, mendapatkan satu sudut pandang yang baru dari satu hal yang kita sedang analisa. Nah, itu adalah critical thinking. Jadi mungkin kelihatan ya bedanya ya.
Kalau misalkan analytical thinking kita hanya mungkin observasi, melihat apa yang ada, sedangkan critical thinking itu kita berpikir lebih kritis lagi. Jadi kita mulai berpikir mengenai alternatif dari apa yang ada pada saat itu. Nah, setelah kita bisa menganalisa, lalu kita bisa berpikir secara kritis, nah barulah dengan itu kita bisa berpikir secara kreatif. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kita bisa lakukan terhadap ini? What can I do with this? Nah, jadi kita brainstorm, lateral thinking, lalu kita melihat possibilities yang baru, dan akhirnya kita menginternalizing dan mengapply new idea tersebut. Mungkin kita balik lagi ke contoh makan cookies tadi, ya kita udah berpikir, wah kayaknya makan cookies nih dengan situasi yang kayak gini tuh enak nih, dengan mungkin sore-sore lagi minum teh, sambil makan cookies tuh enak nih. Terus kita mulai berpikir secara kreatif, kira-kira tuh cara makan cookies yang enak tuh menurut saya tuh gimana ya? Mungkin harus ditambah apa nih, harus tambah topping apa, harus mungkin makannya harus di gunung atau harus di pantai gitu kan. Kita mulai berpikir secara kreatif. Apa yang bisa kita lakukan lagi dengan ini supaya kita bisa menambahkan value ya terhadap apa yang sedang kita analisa itu. Yaitu adalah bagaimana kita berpikir secara kreatif, bagaimana kita bisa memikirkan ya apa yang kita punya saat itu, dan kita bisa menghubungkannya dan menjadikan satu inovasi yang baru. Dengan demikianlah kita ya bisa menambah value ya terhadap satu objek atau satu situasi tersebut. Nah, itu adalah creative thinking. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ya supaya kita bisa menjadi seorang creative thinker? Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang creative thinking? Ya, karena creative thinking ini tuh nggak bisa sembarangan. Maksudnya nggak bisa cuman ya ilmu yang sekali jadi gitu. Karena kan creative thinking ini tuh harus dilatih. Creative thinking ini harus dibiasakan ya. Kalau misalnya kita nggak biasa untuk berpikir secara kreatif, maka ya kita nggak bisa kreatif. Nah, karena itu cara supaya kita bisa menjadi seorang creative thinker itu adalah kita perlu thinking in the new box. Nah, jadi kita mungkin sering mendengar, oh kita harus berpikir out of the box, kita harus berpikir yang orang lain tidak pikirkan. Nah, tapi yang level lebih tinggi lagi, kita harus berpikir in the new box nih. Jadi mungkin awalnya kita berpikir di dalam box kita yang kecil, nah, tetapi dengan kita berpikir lebih kreatif, nah, kita bisa memiliki mungkin box yang lebih besar, kita bisa memiliki wawasan yang lebih luas, ya karena kalau misalnya kita cuma bilang mungkin kita thinking out of the box, ya mungkin ya kita hanya berpikir ya mengawang-awang, mungkin bisa sembarangan dan tidak terstruktur ya, tidak terorganisir dengan baik. Nah, kita perlu tetap berpikir in the box, tetapi box yang seperti apa yang perlu kita berpikir di dalamnya. Nah, jadi kita perlu berpikir in the new box, jadi box yang lebih besar, box yang lebih valuable. Ya, dengan itu kita bisa menjadi seorang creative thinker yang memiliki pemahaman yang lebih luas ya. Nah, jadi tetapi supaya kita bisa think in the new box ya, kita harus siap box ini. Kita harus membuat box ini. Bagaimana caranya? Ya, balik lagi ke topik yang awal, kita harus work more. Nah, bagaimana cara kita work more sebagai seorang mahasiswa? Nah, sebagai seorang mahasiswa ini kan pasti kan kita kan ya mungkin sehari-hari sebagai mahasiswa kuliah, kerjain tugas, belajar, ujian, ya, lalu kayak gitu-gitu aja terus kan, kerjain tugas, kuliah, lalu ujian. Nah, kalau misalkan kita hanya melakukan seperti itu tidak menjadi, itu kita
jadi tidak ada value yang added dari diri kita. Ya karena itu kita harus work more, kita harus bekerja ekstra ya supaya kita bisa ada daya pembeda ya dari mahasiswa-mahasiswa lain. Ya karena ya hari ini di yang saya nggak tahu ya mungkin datanya di Indonesia dalam setahun aja mungkin yang lulus S1 itu berapa? Mungkin ada ya jutaan mungkin ya yang lulus, mahasiswa yang lulus. Tetapi ya karena dari jutaan ini ya bagaimana kita sebagai seorang mungkin ya sebagai seorang dari sudut pandang saya sebagai pemilik perusahaan ketika merekrut orang untuk menjadi karyawan pun pasti kita nggak mau yang biasa-biasa aja. Maksudnya harus ada sesuatu value added yang dimiliki oleh orang tersebut ya, supaya bisa diterima dan bisa sukses. Ya mungkin kita juga pernah mendengar ya kayak misalkan mungkin ada jokes yang bilang, oh saya butuh fresh graduate dengan pengalaman 20 tahun. Ya mungkin itu ekstrimnya seperti itu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang bukan mustahil untuk dilakukan dan itu bukan tidak masuk akal. Ya kenapa? Karena di dalam ketika ya sebagai seorang pengusaha mau mencari seorang karyawan, mencari tim, pasti mau mencari yang unggul, mencari yang berbeda. Nah, bagaimana cara memiliki pengalaman itu sebagai seorang fresh graduate, sebagai seorang mahasiswa? Ya nggak ada cara lain selain di dalam perkuliahan, teman-teman harus work more, teman-teman harus punya value add ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya value add ini? Kita bisa menambah value di dalam diri kita. Nah, pertama caranya adalah di hari ini banyak course-course yang ada yang tersebar di internet, ya, apalagi di masa pandemi ini pasti banyak yang lebih familiar dengan online learning. Ini adalah salah satu caranya. Banyak yang menyediakan course-course yang gratis, mungkin kalau misalkan ada yang gratis di YouTube ada, tetapi di website yang saya tunjukkan ini, course-nya itu terbilang relatif murah. Ya, misalkan contoh Udemy. Udemy ini saya paling sering pakai Udemy. Jadi dia itu memang kalau misalkan kita lihat course-course-nya itu harganya memang jutaan, tetapi mereka itu sering memberikan promo yang mungkin kita bisa beli satu course dengan harga 99.000, 119.000, 129.000. Ya itu sangat worth it ya dengan apa yang kita dapatkan. Karena setelah kita ikut course ini, kita bisa mendapatkan sertifikat ya. Mungkin dan juga course-course lain seperti Coursera, EDX ini mereka tuh memungkinkan kita untuk bisa belajar dari dosen-dosen yang ada di MIT, yang ada di Harvard. Jadi dengan kita punya sertifikat-sertifikat ini itu akan menjadi satu value add ya ketika kita lulus nanti. Kita sudah pernah ikut course dari Harvard, kita sudah pernah ikut course dari MIT. Itu sangat priceless dan sangat valuable ya, membuat kita menjadi seorang yang value-nya lebih bertambah. Mungkin yang lebih praktikal di Indonesia itu ada RevoU, ada Binar Academy. Saya juga pernah ada ambil course di sini. Harganya relatif terjangkau untuk program yang sekitar 4 bulanan. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat, bisa coba. Dan juga salah satunya Trust juga mengadakan ya di sini. Biasanya Trust itu mengadakan Kampus 101. Nah, di situ juga kita bisa meng-add value ya dari diri kita. Kita bisa memiliki value tambahan, memiliki skill tambahan yang mungkin nggak diajarkan di perkuliahan, sehingga ketika kita lulus kita bisa menjadi orang yang berbeda. Kita bisa punya kita bisa menjadi orang yang punya value lebih ya. Jadi kita bisa punya sesuatu yang bisa dibanggakan, sesuatu yang bisa membuat kita beda dari mahasiswa yang lain. Itu adalah yang pertama ya. Bagaimana kita meningkatkan value kita ya melalui skill, melalui
pengalaman, melalui ilmu juga. Ya, dengan demikian kita bisa punya skill yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah networking. Ya, networking itu sangat penting. Ya, apalagi ya mungkin apalagi ketika saya bikin startup, itu networking itu sangat penting ya, supaya kita bisa kenal dengan orang-orang di industri atau kenal juga dengan orang-orang yang bisa menjadi investor dari bisnis kita. Nah, jadi networking ini caranya adalah yang pertama dengan kita ikut organisasi di kampus. Ikutlah organisasi-organisasi di kampus seperti himpunan mahasiswa atau BEM. Kalau bisa jadi ketuanya supaya kita juga bisa punya value yang lebih, kita juga bisa mengasah leadership skill kita. Ya, dengan itu kita juga bisa punya influence ya terhadap teman-teman kita, dan juga kita juga lebih mudah untuk kenal dengan orang sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua adalah internship. Jadi kita bisa mengambil program magang supaya kita bisa punya pengalaman-pengalaman yang ada di saat kita magang ini, supaya kita lulus sebagai seorang fresh graduate, kita sudah punya pengalaman kerja. Lalu yang ketiga adalah kenalan dengan orang sebanyak-banyaknya. Jadi jangan pilih-pilih teman. Kita boleh berteman dengan semua orang, tapi ya kita boleh jadi gini ya, kita boleh berteman dengan semua orang, tetapi ya kita nanti di akhir saya ada poin tambahan mengenai pergaulan. Jadi kita kenal dengan orang, kita berteman dengan semua orang, tetapi di dalam bergaul kita boleh memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang positif. Jadi kita kenal dengan orang sebanyak-banyaknya, kita kenal dengan orang, dengan demikian kita bisa, karena siapa tahu orang yang kita kenalan itu adalah partner kita. Kalau kita, siapa tahu orang yang kita kenal itu adalah orang yang akan invest di bisnis kita di masa depan. Siapa tahu orang yang kita kenal itu adalah orang yang memberikan kita pekerjaan di masa depan. Nah, jadi kenalanlah dengan orang sebanyak-banyaknya, bangun networking sebesar-besarnya, supaya ya dengan itu kita juga bisa menjadi orang yang sukses dan punya value yang lebih di dalam kehidupan kita. Nah, lalu ya ini yang tadi saya bilang, bahwa kita perlu ada di satu komunitas yang positif ya, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi kita perlu ada di satu komunitas yang positif. Pastinya kalau misalnya kita ada di satu komunitas positif, kita ada di organisasi yang positif, maka kita nggak ada lagi waktu buat hal-hal yang negatif. Ya, dengan itu maka kuliah kita mungkin 4 tahun ini akan menjadi satu masa yang tidak terlupakan, masa di mana kita benar-benar membangun diri kita menjadi sesuatu yang positif, dan akhirnya ketika kita lulus dari kuliah bisa menjadi orang yang punya value, menjadi orang yang berguna di masyarakat. Ya, dengan cara-cara inilah kita bisa punya satu creative thinking yang baik, dan kita bisa work less, earn more di masa depan. Nah, salah satu komunitas yang baik itu juga adalah trust ya. Jadi di trust ini kita bisa punya komunitas yang baik, kita bisa punya teman-teman yang positif. Ya, dengan itu kita masa perkuliahan kita yang ya mungkin singkat ya, selama 4 tahun ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif, mendapatkan hal-hal yang baik, sehingga kita bisa membentuk satu kebiasaan yang baik, kita bisa membentuk satu value di dalam diri kita, yang mana akan mengantarkan kita menjadi orang yang kreatif dan akhirnya bisa sukses ya. Dan ya, jadi ini perbedaannya tadi ya, kita bisa berteman dengan orang sebanyak-banyaknya, tapi kita bergaul dengan lingkungan yang positif. Jadi dengan itu kita bisa memiliki value yang lebih dalam diri kita. Yang terakhir ada closing statement ya. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap diri kita.
untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita lakukan perkuliahan kita, masa-masa muda kita, kita perlu melakukan hal-hal bukan untuk manusia, bukan untuk menyenangkan orang, tapi kembali lagi kita lakukan itu untuk Sang Pencipta. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Karena dengan demikianlah baru kita bisa memiliki kehidupan yang bermakna. Dengan itulah kita juga bisa menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa, bagi negara. Yang dengan itu juga kita bisa jadi dengan cara-cara itu kita bisa berpikir kreatif, kita bisa memiliki value yang lebih. Jadi di masa depan kita bisa segera mengachieve nih work less, earn more. Jadi jujur saya saat ini juga masih berjuang, saya belum mencapai ke situ work less, earn more. Tapi dengan mudah-mudahan dengan sharing ini, dengan insight-insight ini, kita bisa sama-sama berjuang. Kita bisa sama-sama menambah value dalam diri kita, sehingga kita bisa work less dan earn more, melalui kita berpikir secara kreatif. Oke, baik, mungkin sekian pemaparan saya. Jadi Kampus 101 sendiri adalah program yang pastinya dari Trust ya, yang membantu kita untuk belajar dan mengasah kemampuan kita. Dan pastinya ini juga berguna nantinya buat teman-teman yang mungkin masih kuliah, atau mungkin juga buat teman-teman yang udah bekerja. Jadi tujuan utama dari Kampus 101 sendiri adalah untuk membimbing kita semua untuk menjadi profesional on the highest rank. Wah, kedengarannya aja udah keren gak sih Kak Giani? Gila, keren banget sih. Iya, betul banget. Nah, sesuai sebutannya juga profesional on the highest rank, itu berarti kan menjadi profesional tapi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi bayangin teman-teman, atau mungkin Kak Giani juga, misalnya udah jadi profesional satu bidang, terus kemudian ditingkatin lagi. Mau gak sih Kak Giani? Wah, kalau aku sih mau banget ya. Dan pastinya juga untuk membimbing kita semua menjadi profesional di tingkat yang lebih tinggi lagi, pastinya melalui satu komunitas yang menyenangkan juga di Kampus 101 ini. Nah, betul sekali Hans. Nah, makanya di Kampus 101 ini telah menyediakan kelas-kelas yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian nih. Ada kelas bahasa, entertainment, dan masih banyak lagi. Dan juga tadi mungkin udah disinggung sedikit ya sama kakak-kakak MC kita kalau ada yang spesial nih dari Kampus 101 semester ini. Nah, diantaranya adalah kelas-kelas berikut. Yang pertama, buat teman-teman yang suka banget belajar bahasa Inggrisnya atau ingin tap up lagi nih bahasa Inggrisnya ya, bisa mengikuti kelas TOEFL-nya. Dan yang selanjutnya nih, nah ini mungkin menarik nih buat beberapa teman di sini, karena kita udah menyediakan beberapa course bahasa, diantaranya bahasa Korea dan bahasa Jepang. Nah ini untuk teman-teman nih yang suka banget sama mungkin ngikutin update berita Korea, atau mungkin nonton dramanya kayak Kak Giani nih, gini kan demen yang Korea, bisa banget untuk ngikutin course bahasa Koreanya. Juga untuk teman-teman yang kayak aku juga ya, aku sendiri suka nonton anime atau baca manga, itu bisa mengikuti bahasa Jepangnya. Ya, ini nih yang paling disukai sama anak-anak milenial zaman sekarang nih. Apalagi kalau bukan video. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh ya Hans, mereka tuh suka buat video di Instagram, video Reels, ataupun nge-vlog. Nah, tentunya kalau mau hasilnya memuaskan, kita nggak mungkin langsung upload dong. Kita harus edit dulu nggak sih? Nah, makanya di sini Trust sudah menyediakan kelas video editing. Nah, juga untuk teman-teman yang mau belajar untuk mendesain, misalkan kalian mau buat PPT atau mau buat poster, dan juga mau buat tampilan di Instagram kalian menarik dengan background menarik, nah kalian bisa mengikuti nih Canva Design. Nah, ini yang paling penting nih Hans. Apa tuh? Yaitu Bible Reading Group bersama Kevas. Nah, kelas ini adalah kelas di mana kita tuh bisa baca Alkitab bareng-bareng gitu loh. Nah, ini terkhusus buat teman-teman kita yang Kristen dan juga Katolik. Oke deh, Nah, keren banget ya. Kelas-kelasnya ya Kak Giani ya. Keren banget kan. Nah Hans, sekarang aku mau kasih tahu ke teman-teman nih cara untuk daftarnya. Aku mau infoin ke kalian dulu deh. Jadi kelas ini nanti akan dibuka tanggal 27 Februari tahun 2022. Nah, tepatnya minggu depan ini loh teman-teman. Wah, cepat banget ya Hans. Bentar lagi ya, makanya buat teman-teman nih yang mau daftar boleh banget. Kesempatan Kak Giani ya, tadi Kak Richard juga udah ngomong ada kesempatan yang harus diambil. Kapan lagi kan kita bisa
istilahnya meningkatkan skill kita gitu, bahkan secara gratis melalui Kampus 101 gini. Kelasnya dimulainya minggu depan ya Kak Giani? Ya, betul sekali. Tanggal 27. Jadi dicatat ya tanggal mulai course-nya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin ingin follow up lebih lanjut lagi ya, baik mengenai Kampus 101 atau mengenai Trust sendiri, teman-teman bisa buka sosial medianya di Instagram. Kita memiliki akun adalah trust.jkt. Nah, di sini isinya adalah konten-konten dari Trust atau mungkin info-info nanti mungkin ada webinar atau ada event-event selanjutnya dari Trust. Atau mungkin untuk mengakses detailnya sendiri, teman-teman bisa mengakses websitenya Trust, yaitu trust.or.id. Oke deh, baik teman-teman, sampai jumpa lagi ya di minggu depan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kelas-kelas Kampus 101. Saya Hans dan rekan saya. Saya Giani, kami pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Bye.